Ya, teman-teman, hari ini tanggal 15 bulan 10 jam 8 malam ya. Udah stabil. Dan untuk pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sudah memberikan super thanks ya. Terus yang sudah berkomentar, yang telah memberikan masukan. Lihat aja teman-teman di komentar ya. Itu banyak sekali yang memberikan masukan untuk beberapa emiten. Terus yang sudah mensubscribe dari lama, sangat luar biasa teman-teman. Saya berterima kasih ya. Yang baru juga terima kasih. Mudah-mudahan analisa saya cocok dengan teman-teman. Terus yang mendoakan saya juga terima kasih teman-teman ya. Semoga teman-teman dikalikan 10 kali lipat untuk doa-doanya. Yang telah mengkritik juga terima kasih luar biasa teman-teman ya. Satu lagi teman-teman, ini bukan ajakan menjual dan membeli. Kalau update saham berarti itu adalah emiten-emiten yang ada di kolom komentar yang teman-teman ajukan ya. Mudah-mudahan apa yang saya bahas itu sesuai dengan analisis teman-teman. Ada yang beda, mungkin ada yang sama. Mudah-mudahan yang sama kita jalan sama-sama. Kalau ada perbedaan ya kita sisihkan. Siapa tahu di kemudian hari bisa diambil kembali. Dan bukan ajakan menjual apalagi membeli ya teman-teman ya. Ini adalah media pembelajaran kita. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Oke teman-teman, kita ke IHSG dulu ya. IHSG kita lumayan ya naik ya. Optimis ya 8.000 ya. Ini menjelang 5 hari menjelang pelantikan. Tadi pagi isunya itu adalah pemanggilan calon-calon menteri dan wakil menteri ya. Terserah apapun itu ya. Yang penting IHSG 8.000 aja gitu ya. Oke teman-teman lah, kita langsung saja. Pertama kita ke Goto. Goto kalau naik terusin aja teman-teman. Target saya itu di 88 ya. Nih 88 ya. Nih target keempat, berarti yang lain udah terpenuhi, tinggal target keempat aja. Untuk hari ini OI udah ditembus teman-teman ya. Yang saya gariskan di angka 64-nya udah ketembus ya. Kita hapus ya. Kita hapus. Ini juga udah menembus MA 10, MA 20. Nah, ini kita lagi MA 200 ketembus ya. Mudah-mudahan sih ini terus ke atas. Terus dari volumenya juga lumayan ya, hijau royo-royo. Terus kemarin juga 14 Oktobernya luar biasa pengambilannya. Di sini coba lihat di sini nih. Saya suka curiga sama si kepala 4 teman-teman. Si kepala 4-nya ada di sebelah kiri 2, terus si kepala 4-nya ada di 691 ya. Saya suka curiga dengan kepala 4. Kenapa? Saya turunin teman-teman. Apalagi kalau udah mendekati di contohnya di harga bit di atas paling apa di opar ataupun di bit, kadang-kadang di angka 4-in nih. Turun nih. Ketika dicabut angka 4-nya naik gitu ya. Nah, kadang-kadang seperti itu teman-teman ya. Saya pikir si kepala 4 ini adalah cocokmologi gitu ya. Karena sering keluar si kepala 4 ketika turun, tapi ini kepala 4-nya ada sebelah kiri berapa tik nih? 3 tik ya. Keempatnya ini juga ke 3 tik keempatnya ya. Jadi 3 tiknya ini adalah area-area yang boleh mungkin ya. Boleh nih kalau mau dihajar ke sebelah kiri silahkan gitu kan. Kalau mau dihajar sebelah kanan juga silahkan gitu kan. Artinya ini diizinkan gitu ya. Baik teman-teman, ya untuk isian teman-teman, selain waktu saya bilang kan di sini itu perkembangan Al-Azharnya bagus ya. Dan naik 2 hari ini naik ya. Lumayan lah gitu ya teman-teman ya. Target saya kan bukan di sini tapi di angka 88-nya. Jadi bila mana dia melewati, terutama ini si kandang kembar ini, si kepala kembar ini melewati aja teman-teman. Udah break lah ke 74-nya ya. Kalau dia koreksi dikit ya wajar lah, mungkin koreksinya kita di sini belum ada terlihat mau penurunan kemana. Coba saya curiga di area sini aja teman-teman ya. Di area sini aja di 59-nya curiganya, cuman kecurigaan saya hanya sebentar. Kita lihat dulu besok kalau ada penurunan dan menimbulkan si kepala merah, itu akannya tandanya akan baik, akan ke atas. Dan apabila dia dikembarkan ya mudah-mudahan sih tidak terlalu dalam ya turunnya. Ini juga udah pakai step 1, step 2,
step 3 berarti sekarang ya, sebagai bagian step 3-nya ya. Mudah-mudahan tinggal longsor daripada 59-nya. Ini juga udah break semuanya, EMA 10, EMA 20 juga udah terlewat, tinggal dikali ke EMA 200. Kita lihat dari isiannya siapa yang ngambil. Oh ya, Poren keluar hari ini ya, 6,7 miliar ya selisihnya ya. Per hari ini itu ada si BB ngambil 2,8 juta lot ya. Kita gabungkan deh tanggal 14-nya di hari Senin. Ternyata si AK yang ngambil 9,8 juta lot. Artinya memang dia harus ngumpulin sampai banyak teman-teman ya, minimal 10 juta lot lah gitu ya, untuk bisa menaikkan. Ada broker yang mengumpulkan sampai 10 juta lot, itu biasanya suka di up ya, biasanya gitu ya. Tapi mudah-mudahan sesuai dengan kebiasaan yang makanya ini juga si AK, mudah-mudahan si AK bisa jualan di atas ya. Berarti si BB mana BB? Sebentar teman-teman ya. Kemarin kan si BB tidak begitu ngambilnya, tidak terlalu banyak ya. Cuman hari ini aja tanggal 15 dia udah mulai ngumpulin barang ya. Dia udah ngumpulin 2,8 juta lot. Kemarin jualan ya. Coba kalau digabungkan ke area ke-14-nya dia jadi 2,3, artinya kemarin jualan. Jadi ini teman-teman, kalau teman-teman 2,3 ya, artinya dia jualan. Kemarin itu jualan, sekarang ngambil. Nah, maka teman-teman kalau ingin melihat suatu broker pengumpulannya, lihatnya harus per tanggal teman-teman. Model BB kan sekarang memimpin, pada ketika dipimpin ke sini teman-teman ya. Ketika tanggal 14 ternyata si AK lah yang mengambil 9,8 juta lot, dan si BB 2,3. Kenapa? Karena kemarin jualan tanggal 14-nya. Tapi sekarang pengambilan 2,8, artinya dia sudah menjual 500.000 lot ya. Lumayan kan 500.000 lot tuh. Kalau untung 1 tik, 2 tik, apalagi ini udah gede 5 tik ya, bisa sampai ratusan juta gitu. Makanya kalau teman-teman punya duit banyak, udah ngikutin aja gitu, ngikutin istilahnya broker-broker BB, AK, MG yang ngambil banyak. Apalagi di sini itu si BK aja di Goto itu masuknya ada yang pakai broker lokal loh si BK. Padahal kan secara apa namanya, brokernya broker asing gitu ya. Cuman ada yang pakai broker lokalnya untuk akunnya akun lokal gitu ya. Di si BK juga ngambil 1,7 juta, AK ngambil 6,7. Artinya Poren AK kalau kita gabungkan ya, wah udah si AK ngambil 6,7 ya. Kita tanggal 15. AK Poren 6,7 juta ya, tinggal dikit lagi lah 10 juta ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu teman-teman, bahwa hari ini broker lokal lah yang akumulasi, tapi Poren keluar ya, walaupun kuat tapi saya sedikit aja teman-teman. Dan Poren juga belum signifikan secara pengambilannya, hanya broker lokal aja, yaitu si AK yang lumayan ngambilnya ya. Si AK itu lumayan ngambilnya sampai 9, kalau digabungin ya, sampai 19, sampai berapa juta tadi, 9 juta ya, 9 juta lot ya. Oh teman-teman, maaf ya, ini agak koneksinya agak kurang baik. Tuh, kenapa ini ya? Tunggu sebentar ya. Oh ya teman-teman, untuk Poren ya, kita ulang lagi ya. Agak ngaco sama untuk koneksinya. Ini di si AK ngambil untuk Poren tanggal 14 sampai 15 itu AK sampai BB ya. Yang ngambil itu 6,7 juta, sama si BB 2,8 juta. Kita untuk lihat untuk domestiknya, ternyata yang ngambil selama 2 harinya ada si AK sama si MG. Dia tidak terlalu besar ngambilnya ya, 3,2. Artinya ini sebenarnya mereka udah jualan mungkin ya, kalau mulai jualan. Nah biasanya kemarin ke waktu ngambil sini kan hampir 10 juta lotan ya. Tuh mereka aja jualan sampai 97 miliar teman-teman ya. Keren ya kalau punya duit gede mah ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman semakin ke atas semakin baiklah untuk Goto. Walaupun ada koreksi, selama dia tidak turun daripada angka-angka 59-nya, cenderung aman teman-teman. Target saya ke 88, apabila mendapati 74 dan koreksi itu akan lebih baik lagi. Jadi jangan sampai nanjaknya terlalu nanjak, harus ada koreksi dulu biar ada punya napas lah ya. Mudah-mudahan si Poren masuk lagi ya.
semenjak si bandar lokal masuk, ya mudah-mudahan si Foreign juga ikut masuk, menjadikan Gotoh ini akan lebih baik lagi. Oke, selanjutnya ada BMTR. BMTR. BMTR ini tadi sempat diangkat sedikit, cuma dilempar lagi. Nah, BMTR kita hapus deh sini ya. Untuk support yang ini sudah ketembus ya. Ini juga udah bagus teman-teman, biarin aja kalau bagus ya. Jadi, kemarin udah dibahas ya. Ini udah 226-nya udah terlihat mau ke atas, jadi tinggal bersabar aja teman-teman. Dan per hari ini tanggal 15-nya si bandar lokal akumulasi ya. Di sini ada si SQ ya 13.000, ada si BQ, ada si CP di situ teman-teman ya. Lihat ya akumulasi walaupun sedikit ya, mudah-mudahan besok tidak jualan. Mudah-mudahan dia ngambil barang lagi ya, karena udah ditandain sama mereka ke 226-nya mau masuk. Terus ke 23 juga, 232-nya juga udah mulai ada tanda-tanda dia mau masuk ke atas. Target di 256, mudah-mudahan bisa melewati ini ya. Kalau bisa melewati ini ya kemungkinan bisa ke 256 ya. Di sini frekuensi analyzer juga menunjukkan merah, artinya masih belum pendidikan yang terlalu signifikan. Di sini terlihat jelas bahwa si bandar lokal teman-teman, bandar lokal ini cenderung ngejual, cuman beberapa hari kemarin waktu Foreign ya, Foreign ini ngejual, tapi beberapa waktu lalu ada sekitar seminggu dia ngambil, terus dia ngebuang lagi, di RS ngebuang. Nah, sekarang dia ngambil cuma sedikit ya, 9,9 juta lot. Maaf, 9,9 juta aja yang ngambilnya ya. Kita lihat si Foreign per hari ini siapa yang ngambil. Ada si AK ya, jika tidak terlalu besar, si AK juga cuma 445 lot ya. Ya mudah-mudahan si SQ, BQ sama si CP ini bisa memaaf harga lagi ya. Ini secara apa namanya, secara kanda juga udah baik teman-teman BMTR ya. Step 1, step 2, step 3 ini tiap stepnya bagus-bagus teman-teman untuk dijagainnya ya. Di sini juga si PR-nya udah dikerjain sama dia ya, dengan penurunan ke angka 216, cuman sekarang lagi ada tanda-tanda mau ke atas ya. Jadi cenderung BMTR kita lihat untuk di sininya posisinya BMTR. Posisi untuk dia masih murah namanya, 1 tahun ya. Untuk 1 tahun ini masih posisinya masih murah, masih di bawah harga wajarnya berdasarkan Punda Chat. Nah, berdasarkan 3 tahun juga masih posisi murah. Artinya masih ada kesempatan ke harga 238 sama ke harga 279-nya ya. Bisa jadilah ke 279 ya. Saya menarikkan ke angka berapa? 256 saja lah, tidak jauh-jauh. Oke, BMTR aman ya. Terus ada Gria. Wow, Gria gimana ini Gria? Ini yang saya gariskan udah ketembus, waktu penurunan ketembus ya, kita hapus. Di sini penurunan yang keduanya belum ketembus, dan ini sudah menerima ajakan untuk ke bawah dengan seekor hijau ya. Ini karena bullish ya, menandakan dia akan ke atas dulu baru dia akan menembus ke bawah lagi. Di sini saya tidak punya tahanan teman-teman ya. Di sini juga udah ketembus, kita hapus saja lah. Kalau udah ketembus kita hapus teman-teman ya, biar nggak terlalu banyak coret-coretan. Terus dari bandar bagaimana? Bandar lokal sudah ngambil teman-teman per hari ini. Ada si PC, EP, CC bagus teman-teman, si PC sama si EP bagus nih. Terus bandar Foreign dia udah ngambil 2 hari ya. 2 hari ini dia ngambil. Mana 2 hari? 14 ya, 14. CC teman-teman bagus yang ngambilnya CC ya, 1,7 kalau digabungin. CC jualan 26.000 lot, cuman ngambilnya 157 ya. Artinya pengambilan lebih besar daripada pengeluaran, dan CC sekarang memimpin. Mudah-mudahan dia bisa ke atas, karena ini adalah candle bullish, harusnya ke atas tuh, tapi suatu saat dia akan ke bawah ke 116. Jadi kalau dia ke bawah berarti dia mau menutup PR-nya dulu, apalagi ke 104-nya mungkin bisa menutup PR-nya lebih dalam lagi. Tapi kalau ketika dia mulai ke atas, ikutin aja teman-teman, ikutin aja. Kita lihat di sini untuk Gria. Kita lihat posisi Gria ada posisi di mana. 1 tahunnya mendekati dikit lagi ke harga undernya di harga 113.
Mungkin kalau dia nembus ya berarti udah mulai bangkit gitu ya. Cuman ya hati-hati aja ya ke 116-nya, tapi suatu saat dia akan ke sini, bisa jangka waktu panjang, bisa jangka waktu dekat gitu ya. Cuman secara isian bandar lokal udah ngisi, Foreign juga udah ngisi selama 2 hari ini. Dan lihat bandar lokal jual jual beli jual beli jual beli terus aja jual beli gitu deh. Terus terakhir dia ngikutin candle ini ngejual, dan sekarang lagi ngambil lagi teman-teman ya. Kalau Foreign ngambil dari atas, ngejual di atas. Nah semenjak dia di candle ini di bawahnya dia ngambil lagi ya. Artinya CC, apalagi CC yang ngambil punya 131.000 lot, artinya dia mungkin kalau CC saya yakin sih dia mau ke atas gitu kalau CC ya. Biasanya seperti itu, ada ikan dia ke bawah juga selama dia tidak menembus 116 ataupun 105, 104, 105 cenderung aman teman-teman ya. Oke, informasinya Grey ini sekarang lagi diambil sama Foreign dan bandar lokal. Oke. Terus selanjutnya ada LPKR. Oh iya teman-teman, kalau yang belum dibahas mungkin pagi hari nanti kita bahas ya sisanya ya. Yang belum dibahas karena kita ada keterbatasan, kemarin sempat ngebahas sampai 17 emiten, ternyata nggak cukup tulisannya. LPKR lagi uptrend terus ya. Ini target pengawalan selesai, udah, sekarang dia naik lagi. Nah ini udah saya kasih tanda sebentar ya. Kita hapus dulu ya. Tunggu sebentar teman-teman. Ya maaf teman-teman ya. LPKR teman-teman, ini pengawalan udah selesai. Ini juga target sudah terpenuhi lagi. Nah secara candle dulu nih. Candle yang di atas sudah kepala kembar. Di sini emang ada lagi nih, satu lagi di 115 ya. Kalau udah candle kepala kembar, kemungkinan apakah ini akan dilanjut naik atau tidak, kita lihat konfirmasi ke angka MA20 aja di sini teman-teman. Hati-hati aja MA20-nya. Ini open gap gak sih? Enggak ya, enggak open gap ini ya. Aman ya. Nah, kita lihat di sini aja teman-teman, kita kasih garis. Ada di sini si ekor merahnya teman-teman ya. Ada 2 ekor merah nih. Nah, di sini teman-teman nih. Nah, ya. Bila dia tidak menembus area 98 ya, 98 artinya dia mau uptrend. Tapi apabila dia nembus 9798 ke bawah artinya dia mau downtrend. Alasannya apa? Bandar lokal dan Foreign lagi jualan teman-teman. Kalau Foreign 3 hari jualan. Terus ini lokal, lihat lokal selama seminggu ini dia jualan. Kita lihat untuk bunda catnya LPKR. Kemarin menyentuh harga over value-nya, artinya lagi kemahalannya, harga jenuh belinya sudah terpenuhi ya. Tinggal sekarang jualan, tinggal tunggu aja mungkin konfirmasi. Tapi kalau untuk 3 tahunan saya masih cenderung ke atas teman-teman ya. Ini tunggu aja nanti teman-teman koreksi dulu ya. Andaikan dia koreksi sampai ke 98 aja ya, itu akan lebih baik lagi. Kenapa? Biar dia bisa melanjutkan ke atas, biar bisa ngedobrak untuk 115-nya. Bisa jadi ini si 115-nya ketembus dalam waktu harian, cuman kalau dia sebagai tanda istilahnya nanti untuk kejemput lagi, bisa jadi. Kita tunggu aja ya di area 94 sama 97-nya. 94-nya ini belum ketembus sama body ya, baru sama shadow doang. Dan 9798 itu ada seekor merah. Jadi kalau dia bisa menutup ke angka 94 akan lebih baik lagi. Mungkin kalau ada pantulan di situ akan lebih baik lagi, bisa menuju ke harga atas lagi ya di 154. Tapi untuk 1 tahunan, artinya untuk jangka pendeknya dia lagi cenderung nembus dulu. Caranya supaya dia tembus ke atas lagi harus diturunin dulu teman-teman ya. Turunin dulu, nanti bisa sideways, bisa langsung di up, bisa jadi gitu ya. Tapi secara untuk 3 tahunan agak lama dikit, mungkin ini dalam posisinya masih bisa up ya ke angka 155-nya ya. Kalau sekarang teman-teman mau beli, jangan beli dulu teman-teman, ini udah ketinggian ya. Tunggu aja koreksi, habis koreksi terus nanti si MA-nya tunggu, MA-nya 10-nya ada di bawah candle. Karena sekarang lagi penjualan di atas. Jadi teman-teman yang nerima enggak sih? Tiba-tiba jangan-jangan nerima teman-teman. Oh iya, ada yang banyak nerima teman-teman ya, YXL, YP ya, XL juga banyak.
yang apa namanya yang nerima ya barang-barang daripada bandar lokal dan foreignnya ya. Jadi tunggu konfirmasi aja teman-teman. Jadi walaupun di sini ada si kepala merah, tapi kita harus terus waspada karena ini udah lumayan tinggi naiknya. Secara pun dacat udah mulai menyentuh harga overnya, artinya ini udah tinggi ya. Kecuali kalau dia turun ya mungkin ke area sedikit di harga wajarnya di 93 itu akan lebih baik lagi ketika ada pantulan ya. Jangan sampai teman-teman walaupun di sini ada tanda si kepala merah, jangan sampai teman-teman juga beli di harga tinggi ya, jangan sampai. Tunggu aja konfirmasi untuk koreksi aja. Mudah-mudahan dia tidak tembus di 95 atau enggak 97-nya. 95 97 apabila tertembus ke situ, kita lihat apakah si bandar lokal mau mungut di atas, artinya dia mau dibikin sideway di atas atau tidak, atau malah melanjutkan penurunan ya teman-teman. Hati-hati aja, oke? Untuk LPK sebetulnya hati-hati ya. Kita lanjut ke OPMS. OPMS ada kabar apa OPMS? OPMS ini lagi bandar lokalnya lagi masih jualan teman-teman ya. Nih OPMS masih jualan ya. Terus Smart Money juga belum ada yang masuk. Dia tidak pakai open gap bawah lagi ya, cuma hati-hati aja area 70-nya. Sedikit lagi ya menembus MA2 MA10. Mungkin kalau udah di bawah candle ya mungkin akan uptrend ya. Lokal foreign bagaimana? Foreign sekarang lagi jualan dulu ya, walaupun pengambilan banyak nih, masih banyak teman-teman si foreign ya. Dia ngambil banyak terus dia buangan sedikit dan terus ngebuang. Kemarin liburan dia teman-teman, dari tanggal berapa nih? Dari tanggal 10 Oktober aja dia liburan ya. Ini penurunannya bisa sampai ke 67, kalau enggak sampai ke 56. 56 kan di sini ada gap beserta ekor merah. Tapi kalau udah ada tanda-tanda seperti ini sebenarnya ke sini aja dulu lah ya gitu ya, ke 70-nya. Kalau 70-nya sepakai gap seperti candle hijau dari bawah lagi mungkin akan lebih baik lagi ya. Kita tunggu aja, di sini juga ada gap, mudah-mudahan bisa ketembus gapnya. Di sini juga gap ya. Di sini tidak ada si kepala merah teman-teman, kita hanya mengandalkan gap aja. Gap di angka 90 sama di angka 115-nya. Kita konfirmasi dulu. CMA 10-nya berada di bawah candle-candle ya. Jangan sampai lolos. Cuman kabar dari saya, foreign belum ada pengisian walaupun masih ada barang. Cuman ini bandar lokal cenderung ngejual, jadi hati-hati aja. Bandar lokal cenderung ngejual ya. Bandar lokalnya Becky MG ya, mulai ngejual dulu teman-teman ya. Oke, OPMS bersabar aja teman-teman ya. Kalau yang istilahnya yang belum punya juga cenderung tunggu aja lah, si MA 10-nya ada di bawah candle-candle, mungkin itu bisa pertanda dia mau ke atas, dengan catatan harus ada isian dari bandar lokal ya. Oke, ada KRYA. Ya teman-teman, ini kayaknya agak malam dikit nih, soalnya ngebahasnya juga agak lama ya. KRYA untuk sementara ini 62-nya belum ketembus juga ya. Aduh, belum ketembus juga nih. Tanggal berapa nih, saya tanggalin dulu ya. Nggak ada tanggal ya. Oke, teman-teman perhatikan ini si bandar lokal. Bandar lokal cenderung 3 hari ini ngebuang ya. Tapi ada pengambilan teman-teman, lihat pengambilannya keren banget ya. Set, keren ya. Termasuk 3 hari ini ngebuang. Nah, mungkin dia ngebuang untuk menutup si ekor hijau di sini. Apabila dia turun ke bawah lagi untuk menjemput ke 50 lagi, biarin. Kenapa? Di sini ada tanda mau ke 50 teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau ada si ekor hijau seperti ini, suatu saat dia akan ke sini teman-teman. Jadi ketika kalian istilahnya untung, udah jual dulu, nanti suatu komunitas akan ke sini, teman-teman bisa ngambil lagi ya. Modal ini nih, ini kan udah ketembus lagi ya sama si candle merah ya. Nah, ini sekarang kan mau up lagi ke atas ya. Cuman di sini tidak ada tahanan teman-teman ya, dari dari yang up-nya tidak ada tahanan. Nah, ini yang makan siapa? Yang makan per tanggal 15 itu adalah teman-teman kita. Mungkin ada si Becky ya, si Becky YB ya. Kamu mungkin ini adalah bagian daripada bandar selain pada bandar KRYA ya. Cuman hati-hati aja teman-teman. Saya di sini tidak menemukan si kepala merah di area-area sini ya. Cuman ada di area 62-nya aja. Mudah-mudahan bisa langsung menembus ke
62 gitu ya, karena berdasarkan pengalaman seperti itu. Tapi kita tunggu aja konfirmasi teman-teman ya, konfirmasi dari si MA10 nya nih. MA10 kan masih di atas candle ya, belum melewati candle bawah. Jadi ada konfirmasi model seperti ini nih. Nah seperti ini, jadi candle 10 di bawah candle ya, agak renggang dikit. Nah mungkin itu menjadi pertanda dia mau ke atas ya. Dan sebenarnya lokal juga masih akumulasi, cuman pembuangan kemarin doang sedikit nih. Diakumulasinya pintar dikit-dikit ya. Kita cocokkan ya di tanggal 4 September. Tuh teman-teman, bandar lokal aja, bandar sekelas bandar aja akumulasi teman-teman ya. Di sini tercatat emang XC yang banyak, cuman di sini ada si Beki, si AI sama si EB. Ya, si XC oke lah ngambil banyak, cuman di sini terdeteksi bandar itu si Beki, si AI sama si EB sama si DR. Yang paling banyak itu di antara ya XC sebelum istilahnya selain XC ada Beki sama AI. Makanya XC ini kenapa ada di atas, makanya si Beki itu berusaha untuk mungkin bukan ngusir, memberi efek kejut aja gitu. Oke, silahkan saya gempur nih gitu. Ternyata masih dimakan juga sama teman-teman kita ya. Apalagi sekarang udah ada set gitu ya dikit. Cuman saya pikir lebih baik teman-teman sesuai dengan skenario aja. Pengambilan harus sesuai jadwal, yaitu MA10 harus ada di bawah. Artinya itu masih dalam posisi mau uptrend. Kalau masih di atas MA10 ya biarin aja, karena kalau saham seperti ini kadang-kadang punya efek kejutnya, tapi kita jangan ambil risiko. Secara bandar udah isian ya, kalau 54 kan nyantuk 50 juga nggak jadi masalah kan. Ini ada kemungkinan ke 50 lagi teman-teman, tapi di sini bandar lokalnya ngambil lumayan lah gitu ya. Tidak seperti saham-saham yang istilahnya saham yang tiba-tiba ngambil tiba-tiba dijatuhkan gitu ya. Kalau ini cenderung ngambilnya secara pelan-pelan teman, tapi dia terukur ya, terukur. Sini poren belum keluar teman, semenjak pengambilan dia belum keluar ya. Ini poren masih ada. Tuh, nah ini smart money belum masuk lagi teman-teman. Biasanya kalau smart money masuk, inilah saat-saatnya si MTN ini di up lagi. Di sini belum ada riak-riak. Belum ada riak-riak sama sekali. Maka 3 konfirmasi untuk smart money-nya apakah bisa masuk atau tidak ya. Oke, untuk KRI seperti itu, masih bandar masih ada di dalam, cuma 3 hari ini ada pembuangan, tunggu konfirmasi MA10-nya dan targetnya di 62 ya. Ini 62. Ini belum ditulisin target nih. Kenapa saya yakin di situ? Kepala merah teman-teman ya. Kalau saya akan saya bilang kita akan persimpel. Kita akan permudah trading itu. Jangan sampai teman-teman nanti dipersulit. Bahkan saya ke depannya setelah cukup istilahnya cukup untuk memberikan gambaran, kita akan bikin sesimpel mungkin biar orang teman-teman yang baru datang aja, oh begitu cara ngambilnya, oh begini cara ngambilnya, ternyata mudah gitu ya. Kita akan bikin mudah teman-teman ya. Ini baru si kepala merahnya aja kita tongolin ya. Nanti ke depannya saya rencana kita bagi 3 gitu ya. Batas atas, batas tengah sama batas bawah. Nah, mungkin teman-teman nanti di sana bisa transaksi istilahnya dengan mudah nanti. Cuman syarat sahamnya harus dipenuhi gitu ya. Oke. Kita lihat lagi untuk BIP ya. BIP. BIP 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 tanggal 14 udah ada pengambilan dari bandar Poren teman-teman ya. Siapa yang ambil? CC teman-teman. Kita lihat di gross. Apakah CC ngejual? CC ngejual 3,6, ngambil 14, artinya masih ada sisa 11 ya. 10,7 ya. Artinya si CC masih banyak untuk Poren. Oh, CC Poren cuma ngambil 2000 teman-teman. Kita lihat gross. Dia ngambil 2,5 ribu lot. Jual 56 sedikit amat ya. Jangan-jangan tipis ini, coba lihat. BIP tipis nggak sih? BIP coba lihat ininya, bid dan opernya. Wow, kanannya tipis. Kanannya tipis diganja 144. Ininya tebal ya. Tunggu konfirmasi aja teman-teman, ini soalnya kalau bitnya agak tebal gini mau pengambilan barang biasanya ya. Lihat teman-teman, untuk BIP itu diambil daripada Poren ya. Poren cenderung bagus ngambilnya.
ngambil, jual, ngambil gitu poren itu. Target di tanggal 3 bulan 10 belum terpenuhi karena si kepala merah belum terpenuhi. Ini juga yang harus dilewati di 202-nya ya. Nah, teman-teman di sini ada si kepala kembar, artinya dia mau turun ke bawah. Kemarin sudah break ya, udah ngambil ke istilahnya udah ke 149 ya di MA20-nya. Cuma sayang banget sih yang saya gariskan ini belum tertembus. Di sini juga ada garis. Nah, ini kalau mau uptrend teman-teman harus nembus garis ini. Ini si kepala merah teman-teman, 161 kepala merah nih lihat. Ya. Ini harus menembus 161 mungkin dia akan uptrend. Terus bagi bandar lokal bagaimana? Bandar lokal cenderung kemarin ngambil 1 hari, ngebuang 1 hari aja, biar aja papok aja gitu ya. Istilahnya mungkin si bandar lokal papok. Terus untuk selanjutnya bagaimana? Tunggu teman-teman pengambilan dari bandar lokal yang signifikan ya. Karena ini belum signifikan, ngambilnya ya cuma sedikit-sedikit aja. Nah, teman-teman untuk domestik, CC domestik, DH ini DH udah bagus teman-teman, DH SQ, PD juga udah masuk, CP juga udah masuk, masih sedikit. Tapi di sini saya curiga sama si DH nih teman-teman ya. Untuk tanggal 15-nya ya, tanggal 15-nya. Jadi teman-teman sebenarnya ini hati-hati aja ke 140-nya di situ ya, karena di situ kalau jeblos 140 bisa ke angka 125-nya teman-teman gitu ya. Makanya teman-teman kalau di emiten seperti ini ya, yang yang turunnya drastis banget ya, biasanya dia ada pengangkatan juga lumayan agak cepat juga gitu kan. Tapi kita optimis ya ke angka 224-nya karena kan saham udah lumayan juga gitu ya. Kita lihat di sini untuk posisi, kita lihat posisinya seperti apa. 3 tahun, 1 tahun ya, 1 tahun. Jadi 1 tahunnya teman-teman dalam posisi dia masih murah teman-teman ya, dibanding harga wajarnya di 2114 sedang sekarang murah. Jadi kalau kalian beli sekarang juga masih murah, masih ada kesempatan ke angka 213 sama ke angka 318-nya. Kita lihat untuk 3 tahunan. Untuk 3 tahunan agak sedikit murah, jadi untuk jangka pendek aja teman-teman lah ya. Bisa teman-teman next rally seperti ini bisa, cuman mungkin sekarang belum waktunya gitu ya. Kecuali dia di downtrendin lagi gitu. Makanya saya bilang ini hati-hati aja, dia sudah nongolin gap ya di bawahnya. Tunggu kalau mau di 125 kalau dikasih gitu kalau dia downtrend. Ini juga dalam posisinya nih si kepala kembar teman-teman. Makanya hati-hati aja kalau kepala kembar seperti suka turun dan dia diturunkan 1 hari. Mudah-mudahan tidak jeblos 139-nya ya. Kalau dia sampai 138 pas dan dia ada up lagi ke atas, kemungkinan dia akan ke atas ya untuk menembus 151. Karena ini 151-nya cenderung dijagain sama si kepala kembar. Jadi poren udah ngambil, jadi kabar baiknya poren udah ngambil. Yang mudah-mudahan dengan pengambilan poren bisalah di up gitu ya. Nanti mungkin si barang lokal jangan jualan mulu gitu ya, ngambil aja sekali-kali gitu. Soalnya barang lokal cenderung ngejual teman-teman ya. Lihat nih, langsung ngejual. Emang si poren juga ikutan ngejual, cuman dia ikutan beli juga. Nih sini nggak ikutan beli, oke lah jualan di sini, average sampai average. Sekarang udah ngambil lagi. Ya, mudah-mudahan ini kan yang ngambilnya si CC ya. CC cenderung bagus sih teman-teman, walaupun ngambilnya cuma sedikit, cuman broker CC mungkin lagi nyicil ya. Terus ada PNLF. PNLF udah tinggi teman-teman, gimana dong ini? PNLF. Jadi teman-teman kalau yang udah tinggi jangan ngambil risiko ya, apalagi kalian yang tidak sabaran. Jangan sampai kalian itu membeli sesuatu yang udah tinggi ya. Kita lihat untuk 1 tahunan. Nah, untuk 1 tahun aja sedikit lagi teman-teman menyentuh harga opernya di 465. 4. Nah, di sini ya. Di sini ada gap dikit nih ya. Sini ada sih kepala merah dikit ya. Ini semua yang sudah saya gariskan udah ketembus ya. Kita tunggu dulu konfirmasi. Udah ada konfirmasi ke angka 451 teman-teman ya. Ada si gap di sini, si kepala merah dikit ya. Apabila dia bisa melewati angka 4 berapa ini? 452-nya lah, 452 mungkin dia akan ke atas menuju ke garis yang saya gariskan di 542-nya ya. Mudah-mudahan.
Hati-hati aja teman-teman di 435-nya karena di sini ada gap ya. Mudah-mudahan sih dia tidak terlalu signifikan yang ngebuangnya. Malahan kalau dia yang cenderung ditahan di area 393-nya, di area gap ini teman-teman ya. Nih, di area ini. Nih di antara ini kadang-kadang tidak pas teman-teman. 392 ya. Andai kan dia turun ke sampai 392 dan break di sini, istilahnya istirahat, terus ada pantulan, itu akan lebih baik ya. Karena apa? Karena dia dalam posisi masih uptrend. MA 200-nya masih di bawah. Cuman di sini juga bandar lokal ataupun foreign cenderung dia mengikuti candle-candle, artinya kalau ke atas dia ikut ke atas, dia ke bawah ikut ke bawah nih. Nah, satu minggu ini dia lagi jualan di atas. Mudah-mudahan dia turunkan sebentar untuk koreksi ke angka 392, mungkin bisa ngegas ke atas, bisa nyampe ke harga 543-nya ya, mudah-mudahan. Walaupun berdasarkan harga wajar ini dalam posisi masih mahal, makanya teman-teman kalau yang suka dengan PNLF tunggu aja konfirmasi teman-teman. Ini kan 1 tahunan lagi di up terus ya, lagi menuju ke atas gitu ya. Nah teman-teman lihat untuk jangka panjang bisa menembus ke angka 521-nya dulu ke harga tengahnya. Apabila dikehendaki dalam jangka waktu 5 tahunan mungkin atau kurang bisa menghendaki ke angka 793, soalnya belum ketembus nih. Oke lah, jangan diambil di angka pucuknya. Di sini aja di 615-nya aja, itu kan lebih keren lagi kan, lumayan ya. Tapi untuk jangka pendeknya teman-teman ini udah sedikit lagi, jadi sedikit lagi menyentuh 466-nya, kecuali dia koreksi ya. Kecuali dia koreksi, mungkin kalau mau bikin tangga ya di area sini nih, jangan sampai lewat sini kalau bikin tangga teman-teman ya. Mungkin area-area sinilah gitu nih, area sini ke sini ada si ekor merah juga nih. Nah, kalau dia masih dijahan di sini dan tidak jebol di antara 391, kan kalau jebol sini kan ke bawah. Ditahan di sini masih cenderung aman. Kita lihat untuk isiannya apakah bandar lokal ataupun foreign ngisi. Nah, dia untuk ambil ancang-ancang ke atas. Nah, apabila dia mau bikin step, dia di 421 ini jangan sampai jebol. Nah, makanya jadi step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, step 6 nanti di sini ya. Mudah-mudahan seperti itu skenarionya. Karena untuk menembus area 460-nya agak susah ya. Satu kali ditembus, udah ketembus. Ini yang kedua kalinya ya. Mudah-mudahan bisa terlewati ya 452, soalnya udah ngasih tanda ke 452-nya. Ini juga masih dalam posisi uptrend teman-teman ya. Cuma tinggal sedikit lagi ke area opernya di 467-nya ya. Hati-hati aja. Akan lebih baik dan bijak apabila ke bawahin sebentar aja ya. Alasannya apa? Bandar lokal lagi jualan, mungkin mau pungut di agak bawah dikit gitu ya. Nah, tapi secara gambaran si bandar lokal sama foreign itu masih ada di atas teman-teman ya. Oke, PNF seperti itu. Kita lihat UDNG. Foreign udah ngambil teman-teman di sini nih UDNG itu ya, dari mulai tanggal 23 September. Kenapa sekarang berhenti? Kenapa berhenti? Foreign ngambil tanggal 20 September. Siapa yang ngambil? Oh, cuma sedikit. Ya. Cuma 4.000 sedikit dong di sini. Makanya jarang-jarang ya. Bandar lokal cenderung ngejual teman-teman ya. Jangan-jangan UDNG. Coba lihat deh. Dia bukan saham gocapan teman-teman. UNG itu papan akselerasi teman-teman ya. Papan akselerasi ini ya. Jadi kenaikan hanya 10%, ke bawah juga 10% ya. Jadi ini bukan saham gocapan ya. Ini adalah saham akselerasi. Artinya bisa ke Rp1 gitu ya. Tapi nggak jadi masalah teman-teman. Malahan si akselerasi itu kenaikan sama penurunannya lebih cepat loh. Kalau dia mau naik naik aja gitu. Kalau mau turun aja gitu ya. Nah seperti ini kan lagi sideways nih. Ternyata lagi sideways-nya belum ada pungutan dari bandar lokal teman-teman. Hanya ada pungutan daripada bandar asing. Cuman asing tidak signifikan. Artinya ini yang nguasain bukan asing teman-teman, tapi bandar lokal yang nguasain. Jadi kita akan tunggu konfirmasi di bandar lokal. Bandar lokal kemarin ngambil nih tanggal 9 Oktober ya. Nah bandar 9 Oktober cuma dia semenjak itu kritik doang gitu ya. Kita lihat di 9 Oktober deh, biar biar lebih yakin. Nah, ini udah mulai ada pungutan lagi teman-teman untuk UDNG ini, untuk istilahnya
barang-barang udah mulai dipukul walaupun sedikit ya. Tanggal 9. Kita lihat 9. Ada si AZ teman-teman, si AZ YPCCMG bagus ini. Si AZ juga bagus teman-teman ya. Jadi ini masih ada pungutan dari bandar lokal, cuma tidak banyak teman-teman, hanya sedikit aja. Jadi harap istilahnya teman-teman harap bersabar aja. Karena pungutan ini yang cenderung yang cenderung memaaf harga itu ada bandar lokal, lihat teman sini. Ya, ketika dia ke atas artinya bandar lokal mau memaaf harga. Nah, ketika dia ke atas ternyata foreign jualan. Nah, makanya sekarang gantian nih foreign yang beli, cuman tidak signifikan belinya, tidak konsisten. Beli kayak retail kayak nyicilnya cuma nggak tiap hari. Jadi transaksinya jeblok-jeblokan gitu ya. Beda dengan bandar. Kalau bandar lihat nih transaksinya, walaupun ada pengeluaran dia tiap hari ada transaksi, tiap harinya nih ngambil, tapi ada transaksi kan. Juga mudah-mudahan sih ngambil lagi. Kita lihat frekuensi analyzer. Wis udah ada teman-teman, frekuensi udah ada. Cenderung nanti teman-teman nanti tunggu aja teman-teman, bisa frekuensi analyzer suka ada pembuktian dia akan ke atas ya. Di sini terlihat. Nah, di sini nggak kuat teman-teman ya, ketika di frekuensi analyzer masuk cuma hanya disedaukan aja gitu kan. Dari angka 52 ke 55 ada cuma naik 10%, tapi dikebawahin lagi gitu ya. Tapi tanda kenaikannya udah ada gitu ya. Kalau ada istilahnya frekuensi analyzer seperti ini, maka kita teman-teman tunggu aja frekuensi analyzer masuk ya, biar smart money itu masuk, karena broker apapun bisa dimasukin sama smart money. Di sini udah terlihat jelas target 59 ya, udah diperlihatkan. Saya targetnya tidak di 59 tapi saya target di 76 ya, untuk menutup gap ini teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana ya. Kenapa saya tidak kesini ke angka si kepala merah? Kita gap aja dulu teman-teman. Kalau udah sampai gap baru kita ngomongin si kepala merahnya. Ini juga tanda-tanda, lihat teman-teman nih. Ini udah ngasih tanda teman-teman nih, siapa namanya si bandar udah ngasih tanda ke 52 ya. Ini sebenarnya udah ketembus ya. Nih udah ketembus ya. Kita pindahin karena di sini ada ekor hijau. Nah, inilah menjadi batas lagi teman-teman, jangan sampai lolos lagi ya. Oke, untuk UDNG ini papan akselerasi bandar foreign udah mulai akumulasi walaupun cuma 4.000. Cuman si bandar lokal sekarang ada pengambilan pembuangan sedikit. Artinya ada kesempatan untuk naik ke atas ya. Oke, teman-teman, UDNG lanjut. Ini teguk, katanya teguk OTW FCA ya katanya. Kita lihat dulu apakah ada potensi. Tadi diangkat dikit-dikit teman-teman nih. Ya, tadi diangkat teman-teman teguk. Coba lihat untuk bid dan offer. Di 982 juta teman-teman ya. Jadi masih transaksinya masih 980 juta, masih aman teman-teman, nggak ke FCA ya. Ya, ini 982 juta ya. Ini juga bid dan offernya tipis sebenarnya teman-teman. Ini tipis banget. Nah, ini cuma 11 ribuan aman ya. Nih lihat untuk bandar lokal memang betul dia belum berusaha untuk ambil lagi gitu ya. Kemarin tadi malah buangan. Terus si foreign juga sama, malah buangan, tapi walaupun sedikit tapi buangan. Tapi masih ada di dalam teman-teman si bandar foreignnya. Cenderung ngambil, buang dikit aja gitu, juga cuma dikit doang. Artinya apa? Artinya si foreign masih naruh kepercayaan di sini ya. Oke lah, gitu antara 59 ke bawahnya tidak ada konfirmasi. Cuman coba lihat teman-teman, di sini ada gap ya, di 54-nya ada gap. Nah, inilah yang nanti akan menjadi titik tolak untuk mendobrak si kepala kembar ini. Bila dia bisa memasuki 54 dan beng, bisa jadi. Tadi diangkat ke 51 kan nih, ke 51. Artinya teman-teman coba lihat banyak yang cut loss enggak? Coba ada yang cut loss enggak? Teman kita 10.000 tapi YB ngambil, EP ngambil. Jadi walaupun dibuang sama bandarnya hanya sedikit, mungkin si MG atau enggak si Ayat atau si RB ya. Tapi lihat broker kerennya, YB masuk ya, PD juga masuk, EP juga masuk. Yang paling banyak YP. Mungkin YP banyak kepentingan ya, yang suka saya bilang gitu, YP itu ya sebagai underwriter juga, sebagai bandar juga, sebagai retail juga ya. Karena di sini cenderung si YP ini seperti halnya CC, ada CC foreign ataupun ada CC lokal gitu ya. Kadang-kadang YP juga ada yang foreign kan. Jadi sini broker yang multifungsi lah dia mah gitu kan.
Makanya teman-teman kadang-kadang dibilangnya di YP itu ada foreign gitu. Maaf. YP itu kadang dibilangnya retail gitu ya. YB juga sebenarnya bagus teman-teman. Cuma harus ada YJ biasanya ya, ada temennya sih. Saya suka kadang-kadang suka memberikan partner YB sama YJ, MG sama BQ biasanya seperti itu. Kalau BK mah ya terserah lah BK mau untuk foreign ya. Apalagi kalau udah YU masuk besar itu biasanya itu ya dimiliki oleh bandar lokal ataupun foreign. Kadang-kadang YU bagus ya teman-teman ya. Jadi teguk transaksi baik tadi juga 51 diangkat ke 51, artinya ada kesempatan. Apabila 54 bisa kekejar karena di sini ada gap, kemudian dia akan ke atas. Dan bandar foreign cenderung dia masih ada di dalam walaupun pembuangan sedikit. Target saya belum tercapai sejak bulan 8 di 72-nya ya. Jangan muluk-muluk lah teman-teman ke 72 aja. Kita tidak akan memberikan hal-hal yang terlalu tinggi, biarkan aja. Setelah ketembus ke sini baru kita akan cari celah lagi apakah akan ke atas ataupun akan ke bawah. Oke, untuk teguk sementara ini masih pembuangan lokal, cuman yang ngambil per hari ini broker-broker lumayan. YB, GR, EP, PD itu lumayan teman-teman. Ya mungkin YP ada sebagian dari bandar, ada sebagian daripada retail ya. Frekuensi ledger bagaimana? Cenderung dia ngambil cuma sedikit, tidak signifikan. Kita tunggu pengambilan yang sangat signifikan, artinya smart money udah mulai masuk lagi. Oke, kita lanjut. Care, cari katanya. Care bagaimana? Oke, kita lihat care. Ini papan apa nih? Ini kayaknya tipis deh. Coba lihat deh. Care ini lagi uptrend teman-teman. Care. Wah, care bagus teman-teman nih. Beta nomornya bagus. Jadi kalau lagi uptrend, secara kanan lagi uptrend, terus dari bandar lokal lagi pembuangan. Foreign kemarin ngambil, sekarang ngebuang teman nih. Foreign lagi tunduk ke bawah, terus si lokal juga lagi cenderung ngejualan. Dari mulai tanggal berapa foreign jualan? Lokal 09 Oktober. Dia nge-up teman-teman tanggal 8-nya. Ini terusin nih sama sama broker lain gitu ya. Jadi semuanya ngambil dari barang foreign. Ngambil dari barang lokal ya, bandar lokal. Dan yang ngambil siapa? Kita lihat di sini ya. Kita ketika pembuangan aja. Ketika pembuangan tanggal 9 kan pembuangan nih teman-teman ya. Si HD, si BK, si domestik. Si HD, si IH, si PS ngebuang sama si OD. Tapi lihat yang ngambilnya si AO, si RS, si BR. Artinya ini adalah broker bandar di luar dari care. Jadi ini berani ngambil barang-barang bandar lokal dan foreign. Kemarin kan foreign ngambil ya tanggal 14 Oktober. Pas tanggal 15-nya dia malah jualan. Tapi jualnya bagus di harga tertinggi teman-teman ya. Ini siapa untuk foreignnya? Tanggal 15 ada si AK CC ya. Ini jangan. BK ngambil 22 biji CC, ternyata CC teman-teman ya. Kita tanggal 14-nya deh. CC bukan yang ngambil tanggal 14. Bos CC ngambil yang paling atas teman-teman, sampai jualan sampai ngambil. CC ngambil 10.000, AK ngambil 14.000. Kita gabungkan dengan tanggal 15. Yang masih ada barang si CC, yang mudah-mudahan si CC bisa, si AK udah habis. Tinggal si CC doang nih. Si CC mudah-mudahan bisa ke atas ya. Kita lihat di sini ada gap dikit ya. Untuk pundacat teman-teman, cara ini masih dalam posisi under value, masih di bawah teman-teman. Artinya kesempatan ke atas ke angka 300-nya bisa teman-teman untuk harga wajarnya. Kita akan cari target deh teman-teman ya. Ini kan lagi uptrend ya. Kalau lagi uptrend begini biarin aja, mau bandar mau apakah, yang penting ada yang angkat gitu teman-teman ya. Ini contohnya seperti ini. Ini dibuang sama bandar lokal tapi diangkat sama si AO sama si LS, kan keren. Ya. Si AO, BB. Nah, AO itu teman-teman yang suka saya kasih contoh itu di saham RALS dulu ya. Kadang-kadang si AO inilah yang suka dulu itu angkat sampai ke 700 itu adalah si AO waktu di RALS. Jadi artinya si bandar emitennya jualan tapi di markup terus sama si AO gitu ya.
Nah, seperti mudah-mudahan sih ini seperti itu ya. Kita lihat tanggal 15-nya apakah masih memaaf harga. 15 AO ada masih ngambil 13.000. Kita gabungin lagi tanggal 14. AO 33. Kita lagi gabungin tanggal 11. AO 30. Kita dulu tanggal 10 konfirmasi dulu. AO mana? AO 27. Artinya si AO tanggal 11 inilah yang banyak itu ya. Nih, AO 29. Kita lihat lagi tanggal 14-nya. AO masih punya 33.000 barang, 33.000 barang, 33.000 lot. Dan per hari ini dia ngambil 13. Jadi kalau digabungin sebenarnya si AO masih punya barang 33.000 ya. Karena kalau kita runtut ke tanggal 14 berkurang kan. Kalau berkurang ini biasanya dia jualan. Jadi sempat jualan dulu baru ngambil lagi. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kita lihat deh tanggal 11-nya. Karena kalau pengen melihat satu broker aja harus begini teman-teman ya. Lihat si AO. AO kan jualan kan 4.000 kan. Nah, harus satu-satu teman-teman. Oh, si AO jualan nih. Kita tanggal 10-nya. Oh, ada nggak sih AO? AO kan masih jualan kan? Nah, per hari kemarin tanggal 14 dia beli itu ya. Gini ceritanya gitu. Dia beli itu si AO tuh 20.000 lot ya. Nah, pas tanggal 15 juga dia beli lagi ya. Beli lagi berapa? 13.000. Kalau digabungin 14 15 si AO lah yang membeli 33.000 gitu ya. Si LS si AG keduanya gitu ya. Nah, makanya bandar lokal ataupun foreign yang menguasai emiten ini ya, ketika ada bandar yang lebih besar duitnya ya itulah melawan mereka gitu kan. Siapa lagi gitu kan, bisa jadi lawan bisa jadi teman. Oke, ambil dulu barang saya gitu, bisa jadi seperti itu gitu kan. Nah, bandar lokal sebenarnya udah ngambil lagi teman-teman. Bandar lokal cuma sedang jualan. Sebenarnya masih ada bandar lokal barang ini tanggal 30 September ya. Cuman sekarang pembuangan bandar lokal itu diambil sama si AO, si LS, terutama si AO yang ngambilnya. Sejak kemarin tanggal 11 ke bawah dia jualan. Sekarang 14 15-nya dia beli lagi. Jadi kecenderungan ke atasnya ada teman-teman. Kita liatin aja si AO ini dijual nih harga berapa. Target kita lihat. Wah, oh kena suspend. Sempat kena suspend teman-teman. Aduh, kena suspend ya. Ada sini teman-teman ya. Mudah-mudahan sih ke arah sini ya. Di sini ada si kepala merah teman-teman ya. Nih, ada kepala merah tapi dikit banget ya, tipis. Di sini ada gap. Mudah-mudahan ke gap dulu deh. Di sini di gap ya. Apabila dia gapnya, ini bukan kepala hijau tapi gap ya. Sama sekarang kepala merah juga gap, teman juga gap. Nanti kita akan teliti si kepala hijau ini ya teman-teman. Karena ada teman kita yang nanyain juga bagaimana dengan kepala hijau, apakah bisa ke sebagai target boleh apa tidak gitu ya. Maka kita akan teliti ya. Tapi kecenderungan saya cenderung lebih baik mengikuti si kepala hijau aja. Ini kalau saya kasih tanda ini berarti gap ya. Set gap ya. Kalau ini si kepala merah nih, kalau ini gap ya. Oke, teman-teman ya, mungkin seperti itu untuk care ya. Jadi dia cenderung dibuang sama bandar asing, cuman karena ke atas itu ada si bandar di luar daripada emiten, akhirnya si emiten ini diangkat. Akan ke angka berapa? Mudah-mudahan bisa tembus di angka 129-nya. Ada koreksi dikit bisa di up lagi. Cuman kalau udah jeblos ya jeblos aja, nggak jadi masalah gitu kan. Berarti mereka jualan gitu kan. Sini ada pertanda ke bawah lagi nggak? Sini ada gap teman-teman. Ini gap nih teman-teman. Ya, jangan sampai tembus aja area sini teman ya. Ini area berapa sih itu? Kita turunin ya. Tik. Nah, udah 107 ya. Ke area 131 target pertama ya. Ini kan lagi uptrend. Hati-hati aja kalau jeblos lagi 106, artinya dia mau ke bawah lagi teman-teman ya. Dan secara garis besar sebenarnya ini lagi dalam posisi murah teman-teman ya. Tuh lihat murah banget ya. Untuk 3 tahun aja murah, cenderung dilempar ini sekarang ini. Lihat. Kalau dia sejak enak-enak di atasnya dilempar. Wah, ini yang beli di sini lagi tidur bisa stres nih. Tapi jangan khawatir, ketika dia terjun bebas seperti ini teman-teman ya. Nah, terjun bebas seperti ini biasanya pengangkatannya suka agak lumayan ada gitu ya. Ya tuh sideways gitu kan. Nah, dia kan kena suspend nih. Wus tuh ini
Ini kena suspend juga. Suat ke bawah ini ke atasin lagi. Ini bandarnya benar-benar ini mah apa namanya? Kurang simpatik lah kalau yang begini ya. Di sini juga ada sebenarnya kurang simpatik. 300 nggak ada nih teman-teman ya. Targetnya nih 300, bisa aja ke 300 teman. Sudah ada kepala merah teman-teman. Tapi jangan terlalu muluk-muluk jauh-jauh lah. Kesini aja dulu ya ke target ini 129 nya untuk karya. Kalau kalian istilahnya kan lagi uptrend teman-teman ya, lagi uptrend juga lagi murah, cuma hati-hati aja ini cenderung dia itu kena suspend mulu. Hindarilah teman-teman yang udah kena suspend mulu ya, cenderung dia bangor ya. Nih bangor, lebih baik kalau yang bangor-bangor seperti ini lah, lebih baik hindarin aja teman-teman ya. Untuk pemula, tapi kalau yang untuk udah pro mah ya silahkan aja, mereka punya teman-teman punya strategi tersendiri gitu ya. Oke, satu lagi ada Indowe katanya. Waran ya, ini waran. Seperti yang suka saya berulang-ulang, saya bukannya tidak mau ngebahas waran ya. Tahu sendiri waran itu adalah sesuatu yang ada angusnya teman-teman, ada angusnya. Nah tapi di sini kalau kenaikannya bisa sampai 1000% gitu. Nah, jadi kalau teman-teman yang sudah enak di waran itu ya pasti teman-teman istilahnya pingin lagi karena cuannya luar biasa teman-teman untuk di waran itu ya. Coba aja teman-teman deh. Tapi jangan main banyak-banyak. Tapi kalau udah istilahnya udah namanya udah benar-benar percuan di waran, udah dalam waktu singkat bisa 1000% itu benar-benar kalau waran itu ya. Sebenarnya cuma ada batas waktunya aja, makanya saya tidak senang itu ada batas waktunya. Ketika batas waktunya habis, ya teman-teman yang punya warannya harus ditebus gitu kan. Kalau nggak ditebus ya angus gitu. Jadi ini harus istilahnya nanti harga tebusnya berapa plus harga yang penutupannya berapa gitu ya. Contohnya ini 6 rupiah, besok contohnya angus gitu ya. Nah harga tebusnya berapa? 100, berarti 100 rupiah plus 6 atau plus 6 gitu ya, seperti itu. Makanya saya bilang aduh jangan deh untuk waran mah ya gitu, untuk pemula mah jangan. Makanya juga tidak pernah melihat untuk waran ya, jarang lah melihat untuk waran. Nah di sini teman-teman lihat. Di sini ada si kepala merah ya, kita samain aja lah karena pakai kamera juga sama. Di sini cenderung yang main itu adalah bandar lokal teman-teman ya. Ini bandar lokal lagi buangan dulu teman-teman, bandar lokal lagi buangan dulu. Kalau kalian pingin sih istilahnya pungutannya lihat aja nanti si bandar lokal mungut lagi enggak gitu kan. Karena di sini kecenderungan si bandar lokal ngebuang ya, baru ngebuang nih. Sini ngebuang terus baru ngebuang ya. Saya tidak pernah melihat saya belum pernah gitu transaksi waran gitu ya. Karena saya tahu resikonya terlalu tinggi. Cuman kalau risikonya tinggi, keuntungannya lebih tinggi teman-teman ya. Seperti itulah berbanding antara keuntungan dengan ruginya gitu ya. Malah kan ruginya bisa hangus gitu ya. Kalau ditebus masih silahkan aja gitu bisa. Oke teman-teman, ini yang ngambil teman-teman kita untuk tanggal 5, 14, 15. Kita lihat tanggal 15-nya. Masih teman-teman kita juga yang ngambil, tapi di sini boleh di markup harganya luar biasa, teman kita banyak duitnya berarti ya. Yang keluar IU, BQ, YB, TP ya, ini broker bandar semua teman-teman. Karena di sini sinyalir bandar ngebuang ya. Bagaimana caranya? Ya samain aja teman-teman ketika MA10-nya kalau teman-teman mau. Ini kan baru harganya aja di atas candle. Ya, belum bodinya. Contohnya kalau besok nih dia naik dikit 1 tick gitu ya. Nah, kan berarti kan si MA10-nya nongol nih. Berarti si candle udah di atas MA10 dan MA10 udah di bawah, itu mungkin akan menjadi uptrend. Tapi kalau besok berkehendak dia ke bawah lagi ya ini masih dalam posisi downtrend gitu ya, seperti itu teman-teman ya. Karena si MA200 juga belum ketembus lagi, MA20 belum ketembus lagi ya. Andaikan besok istilahnya set naik dikit aja 1 tick atau ya, mungkin ini akan menjadi pertanda dia mau ke atas ya. Dengan catatan bandar lokal ngambil lagi, karena ini kecenderungan ngikutin bandar lokal aja teman-teman ya. Cuma sayang banget yang ngambil adalah kebanyakan daripada broker teman-teman kita.
Oke, mungkin seperti itu aja teman-teman. Takut kelamaan. eh, Kurang lebihnya mohon maaf, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan komentar. Yang baru subscribe juga terima kasih, apalagi yang memberikan gift super ya. Terima kasih teman-teman ya. Dan yang mendoakan saya terima kasih, yang baru subscribe juga terima kasih. Mudah-mudahan doa-doa teman-teman itu digantikan 10 kali lipat. Apapun yang diberikan, istilahnya gini teman-teman, apa yang kalian berikan itu akan berbanding terbalik dengan apa yang kalian berikan juga. Contoh kalian memberikan 1, maka akan dikembalikan lagi 10 ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan sih kalian terus melakukan kebaikan-kebaikan ya. Oke, segitu aja teman-teman, dan nanti yang belum dibahas kita akan bahas besok pagi ya. Ciao ya.